Iya. 9.000 rumah tahfiz itu Bang, gratis. Makan, minum, sekolah, nginep, semua gratis. Daerah mana itu Pak? Di mana-mana. Oh ya? Itu kita sampai ke Jepang, sampai ke Nigeria, sampai ke Sudan, Somalia. Kita kemarin saya baru visit ke Mesir, ada 6 rumah tahfiz kami di sana. Langsung ya, izin Allah ya, mudah-mudahan ini bukan ria, bukan sum'ah, di waktu maghrib di depan layar kaca. Itu saya sama istri ngenolin untungnya buat Allah gitu. 100%. Enggak kita ambil. Hayat nan ketua MUI Buya Amir 1.000 kita minta sama Allah, 1.000 hari ini 6.000 Allah kasih. Gak bayar Pak, makan minum semua gratis. Nggak bayar kan? Tidak. Ini Sumansur membual punya rumah tahfiz 9.000. Cobalah di mana rumah-rumah tahfiznya itu. Jadi kalau disebut orang Sumansur itu pembohong, kalau disebut orang Sumansur itu Abul Kadzab, ya sekarang cerita-cerita yang begini. Dan kalau ada yang menyebut dia tuh penipu gitu, dan dia sangat tersinggung sekali. Tapi cobalah kita bicara dengan pakai akal sehat. Apa yang dibicarakan itu sesuai dengan fakta. Kalau tidak sesuai dengan fakta, ya orang sah-sah saja menuduh Anda sebagai seorang penipu. Sebenarnya kalau Yusuf Mansur mengatakan punya 8.000 cabang rumah tahfiz, seharusnya Yusuf Mansur bisa membuktikan itu kepada publik ya. Di mana saja, alamatnya di mana saja, kan begitu. Itu tidak sulit kan. Kemudian kalau kemudian rumah tahfiz itu dibiayai dengan keuntungan dari warung stick and shake, tentu mereka juga bisa mengatakan bahwa ini loh pembagiannya ke rumah tahfiz yang satu sekian, kemudian yang kedua sekian, yang dan seterusnya. Itu silahkan saja dipublish kepada publik sehingga publik juga nanti percaya terhadap omongan Yusuf Mansur. Tetapi ketika Yusuf Mansur tidak bisa membuktikan bahwa mereka memang benar keuntungannya diberikan ke rumah tahfiz, terus kemudian mengeklaim rumah tahfiz 8.000 cabang, itu mereka tidak bisa membuktikan, tentu masyarakat bisa menilai Yusuf Mansur dalam hal ini bohong. Alamatnya seperti yang ada di selang nama depan, ternyata Darul Quran itu sudah tak ada lagi di sini. Penghuni gedung ini, rumah ini juga tidak tahu kemana pindahnya. Jadi apa yang oke, Leo satu, kita datangi alamatnya. Assalamualaikum. Saya datang rumah tahfiz dan Quran. Pindah kok? Pindah? Iya. Kalau pindahnya kurang tahu ya? Kurang tahu. Iya. Sekarang ini Pindah. Usma Pak. Tahu? Usma? Iya. Tapi nggak tahu pindahnya kemana? Nggak tahu. Oh, iya. Masih. Nggak ada informasi pindah kemana gitu. Mas, mau tanya rumah tahfiz yang di sini Mas, rumah tahfiz Darul Quran. Oh, tapi enggak. Kemana? Tahu sudah lama. Kemana mau pindahnya? Udah lama, sampai tahunan. Sudah orang. Kamu tadi di sini ya? Ya awalnya di sini memang, terus pindah kan. Di depan itu ada Gang Leo satu kan? Iya. Ini pindah ya? Masih nggak tahu kemana pindahnya? Kurang tahu kalau pindah. Ya. Ya awalnya Sini ya? Tapi tak pindah kemana ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Mana dia punya? sini jadi kantor di Kota Market ini. Mas, makasih banyak Ya. Lanjut pekerjaan. Ya. Tanggal 18 September 2024. Jadi di berbagai informasi itu ada satu lagi rumah tahfiz Darul Quran, Geraha Tahfiz 2 PPPA Darul Quran Yogyakarta, itu alamatnya di Jalan Nitikan Baru nomor 14 Sorosutan Umbul Harjo Yogyakarta. Beberapa menit yang lalu saya datang ke alamat ini. Saya bertemu dengan pemilik rumahnya
dari pemilik rumahnya memberikan saya informasi bahwa rumah tahfiz itu sudah pindah ke alamat yang saya ada sekarang ini, yaitu di jalan, sebentar ya, di jalan Nitikan Baru Gang Leo nomor 1 Sorosutan Buharjo. Papan namanya di depan jalan itu masih terpampang di situ. Begitu saya datangi tempatnya, namanya sudah berubah peruntukan gedung ini dari sebuah usaha kurir, menyelamatkan seperti yang ada di pelang nama depan. Ternyata Darul Quran itu sudah tak ada lagi di sini. Penghuni gedung ini, rumah ini juga tidak tahu kemana pindahnya. Jadi apa yang dikatakan oleh alamat ini bahwa di sini ada rumah tahfiz Darul Quran, sama sekali nggak ada. Kita telusur pada rumah tahfiz yang lain di Yogyakarta ini. Assalamualaikum. Ada satu motor di dalam, tapi kayaknya motor itu juga lama nggak terpakai. Ada dua sendal pasangan suami istri. Nanti kita ke depan baru bikin video. Oke. Tidak ada. Hanya tidak ada. Setelah dari Buharjo, saya datangi alamat PPPA Darul Quran yang kedua di Yogyakarta, di Jalan Perumnas nomor 31C Karet 1 Tunggal Depok Sleman. Tanggalnya seperti ini. Berulang kali saya jawab tak ada masalah. Dan dalam ada satu motor terparkir, tapi sepertinya motor yang sudah lama tidak dipakai. Ada sendal, satu pasang sendal, sepertinya satu pasangnya laki-laki dan perempuan satunya, tapi tidak ada jawaban dari dalam. Saya akan bertemu dengan tetangga rumah tahfiz ini, yaitu usaha laundry bernama Tulus Sekali. Kenal nggak ini? Nggak kenal. Cuma ada satu mbak yang itu yang ngurus di sini, itu katanya orang Jawa Timur Pak ya. Itu ngakunya orang Jawa Timur, itu katanya yang nginep di sini gitu. Jadi yang nginep sini cuma satu orang? Kalau setahu saya iya Pak. Satu orang? Tapi saya juga kan. Ini di depan ada sendal kayak cowok cewek gitu, kok nggak kedengeran salam-salam kok nggak ada yang jawab gitu. Kalau siang ini biasanya ada sih mas juga.
Iya. Ah, Di dalam ada motor, tapi motornya kayaknya udah nggak dipakai. berapa tuh Pak? Debu, kotor. Vario bukan? Bukan, motor biasa. Oh kalau Vario biasanya si mbak itu pakai motor Vario merah. Cuma jadi satu, cuma si mbak itu ya. Kalau setahu saya iya. Cuma satu orang ya. Tapi kalau yang lain saya juga kurang tahu. Soalnya kalau malam kan kalau laundry kan udah tutup ya udah gitu. Iya, iya. Nah, jadi nggak tahu keluar masuknya orang saya nggak tahu. Oke, Mbak. Jadi duluan banyak di sini ya? Duluan Jadi ya? saya di sini. Ini dari tahun berapa nih, Pak? Kalau sini sih udah 5 tahun Pak. 5 tahun, berarti tapi, dia tapi yang 2 tahun itu kan pemilik yang lama, tapi nggak bisa nerusin kontrak, jadi kontrak sama yang punya kios sendiri. Yang punya kios cuma sebelah itu, yang punya ayam goreng. yang punya kios. Emang kalau dia ini siapa? Dulu itu katanya orang Jakarta ya Pak. Orang Jakarta. Tapi dulu itu rumah bagus tapi dibongkar, rumah biasa maksudnya. Terus dibongkar, ya udah bapaknya yang bukan tak tanyain, sayang sih Pak rumah bagus dibongkar. Katanya ini buat ngaji Mbak gitu. Oh, ngaji, tapi sekarang Tapi saya pun apa ya sampai detik ini tuh nggak pernah kedengeran ngaji Pak. iya. Atau memang apa ya suaranya di dalam atau gimana? Nggak Tapi kedengeran. nggak kedengeran dari sini. Yang nginep cuma satu si mbak itu. Kalau setahu saya. Ya. Nah, tapi kalau apa ya orang-orang yang nanya sih itu sebelah buat apa Mbak? Buat ngaji. Emangnya Mbaknya pernah denger ngaji? Ya enggak, saya juga nggak denger atau di dalam atau gimana Iya, gitu. iya. Oke, ini mbaknya laundrynya kayaknya rame juga nih. Yo, kadang rame kadang enggak. Oh, ya, nama juga usaha ya. Selain pakaian bisa laundry apa lagi kira? Ya itu karpet sepatu, kalau sepatu tapi manual agak lama. Oh, melaundry hati bisa nggak? Enggak Pak. Nggak bisa. Mari kita pura lewatin dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Rumah tahfidz yang ketiga di Jogja, di Candi Winangun, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Agak ke kampung ya, agak ke dalam. Juga kosong. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban salam, kosong. Ada satu sofa di dalam tapi sudah berdebu. Nanti kita coba tanyakan ke tetangganya. Dari Jakarta. Mau tanya soal rumah tahfidz itu. Saya tanya Pak RT, katanya Pak RT nggak tahu, Pak Madian yang tahu. Rumah tahfidz Ini loh, Darul Quran itu. Orangnya nggak ada ya, Bu? kalau rumah tahfidz yang rumah tahfidz di sana tuh Iya, yang ini depan ini. iya yang buat itu dari Darul Quran itu kan Ah. nggak ada itu emang kosong tuh Kosong. dulu. Dulu itu kan diisi sama yang pertama kan Pak Yayid yang ngisi Pak Yayid? iya Pak Ustadz itu terus itu kata habis itu kok udah diganti lagi sama siapa kayak gitu terus sekarang udah kosong agak lama Nggak ada anak-anak ngaji. nggak ada Terus mulai nggak ada orang ke sejak kapan, Bu? ya udah lama sih Pak itu Ada setahun 2 tahun. kalau kosong itu setahun Pak ya Setahun. ibu ini loh yang paling ini Pak Iya, temenin apa Iya, saya gitu. Kosong bener ya, Bu. kayaknya Pak, iya Bu yang punya rumah itu siapa, Bu? Yang rumahnya asli. yang dulu katanya kok udah dirakakan Paling banyak manfaatnya. Iya. 9.000 rumah tahfidz itu Bang, gratis. Makan, minum, sekolah, nginep, semua gratis. Daerah mana itu, Pak? Oh, di mana-mana. Oh ya? Itu kita sampai ke Jepang, sampai ke Nigeria, sampai ke Sudan, Somalia. Kita kemarin saya baru visit ke Mesir, ada 6 rumah tahfidz kami di sana. Tat, ini boleh diklarifikasi, mohon maaf ya Tat ya. Dalam talk show di Hotman Paris Show menjelang Natal kemarin, nampaknya Yusuf Mansur mencoba melepaskan unek-uneknya, menceritakan tentang kehebatannya yang mempunyai hampir 9.000 rumah tahfidz yang tersebar di beberapa tempat, bahkan di beberapa negara. Menurut penjelasannya, rumah tahfidznya tidak hanya ada di Indonesia, tapi juga ada di Hong Kong, ada di Jepang,
ada di Kairo, ada di Jordan, ada di Nigeria, ada di Sudan dan Somalia. Misalnya Gontor gitu. Gontor itu sudah puluhan tahun berdiri. Mungkin tahun 50-an atau tahun 60-an Gontor sudah ada. Sampai sekarang mungkin cabangnya ya mungkin sekitar 25-an ya, dan 30 lah paling tinggi. Itu butuh waktu puluhan tahun. Ini Sumansur membual punya rumah tahfiz 9.000. Cobalah di mana rumah-rumah tahfiznya itu. Jadi kalau disebut orang Yusuf Mansur itu pembohong, kalau disebut orang Yusuf Mansur itu Abul Kadzab, ya sekarang cerita-cerita yang begini. Dan kalau ada yang menyebut dia tuh penipu gitu, dan dia sangat tersinggung sekali. Tapi cobalah kita bicara dengan pakai akal sehat. Apa yang dibicarakan itu sesuai dengan fakta. Kalau tidak sesuai dengan fakta, ya orang sah-sah saja menuduh Anda sebagai seorang penipu gitu. Atau Anda di media TV kan Yusuf Mansur mengatakan awal Yusuf Mansur masuk menjadi pemegang saham di Warung Steak, masuk di Warung Group itu pada tahun 2010, di mana di tahun 2009-2010 tersebut ini merupakan tahun di mana investasi JPN Batubara ini dipresentasikan dan macet di tengah jalan. Nah, ini kenapa kok waktunya pas sekali 2010 masuk Warung Steak di tahun 2009. Nah, ini ada 50 miliar ya Pak ya. Ini uang investor menghilang gitu Pak. Apa yang Pak jadi baca? Jadi kalau kita menduga-duga kan 2009 itu Yusuf Mansur melakukan penggalangan investasi batubara di kota wisata dengan diberi nama investasi batubara Jabal Nur, begitu kan? Kemudian di 2010 itu kan di akhir 2009, di awal 2010 itu kan sudah macet. Lah, lalu kok tiba-tiba Yusuf Mansur di 2010 awal itu punya bisnis batubara. Tentu kita punya bisnis ikut saham Warung Steak. Nah, kita kan bertanya-tanya uang dari mana kan begitu. Apakah uang Yusuf Mansur dikasih uang malaikat kan? Nggak mungkin Mas gitu Mas. Iya, betul. Ya, jadi kami juga patut dong menduga-duga uang kami amblas sementara Yusuf Mansur mempunyai bisnis baru kan begitu. Iya. Iya. Dan juga menariknya Yusuf Mansur ini juga ya bisa saya katakan ngibul ya. Mengatakan dari tahun 2010 ini tidak pernah mengambil keuntungan dan digunakan untuk membiayai rumah tahfiz yang konon katanya disampaikan Yusuf Mansur di media itu mempunyai 8.000 cabang rumah tahfiz, dan itu pun tidak ada buktinya Pak ya. Ternyata dan faktanya ini banyak cabang-cabang yang tutup. Kemarin di Hotel City yang katanya diwakafkan menjadi pesantren tutup, dan ini investigasi Pak Darso ini juga ada lagi tiga cabang rumah tahfiz Jaku ini juga tutup di Jogja. Nah, ini menurut Pak Zeni bagaimana Pak Zeni? Ya, satu saya sebenarnya kalau Yusuf Mansur mengatakan punya 8.000 cabang rumah tahfiz, seharusnya Yusuf Mansur bisa membuktikan itu kepada publik di mana saja, alamatnya di mana saja kan begitu. Itu tidak sulit kan. Kemudian kalau rumah tahfiz itu dibiayai dengan keuntungan dari Warung Steak and Shake, tentu mereka juga bisa mengatakan bahwa ini loh pembagiannya ke rumah tahfiz yang satu sekian, kemudian yang kedua sekian, dan seterusnya. Itu silahkan saja dipublish kepada publik sehingga publik juga nanti percaya terhadap omongan Yusuf Mansur. Tetapi ketika Yusuf Mansur tidak bisa membuktikan bahwa mereka memang benar keuntungannya diberikan ke rumah tahfiz, terus kemudian mengeklaim rumah tahfiz 8.000 cabang, itu mereka tidak bisa membuktikan, tentu masyarakat bisa menilai Yusuf Mansur dalam hal ini bohong begitu Mas.